Lantas, apa solusinya? Kita nggak mungkin melawan kekuatan ekonomi si 1% itu. Kita juga sulit merubah sistem di Indonesia. Saya nggak yakin pemerintah dan DPR berani. Gimana kalau kita pelajari dan ikuti saja cara mereka? Kalau kita nggak bisa kalahkan sistem, kita ikuti saja. Pertama, kita tentukan medannya dulu, di mana mereka bermain. Kita lihat jenis-jenis uang dalam peredaran, definisi menurut Fed. M0 adalah uang kertas dan koin yang diterbitkan oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah giro di bank-bank komersial. M2 adalah M1 ditambah tabungan dan deposito. Ini yang kita bahas tadi. Setiap ada krisis ekonomi, rakyat sengsara, para elit nanggok untung. Makanya mereka rajin bikin krisis. Krisis ekonomi 98, krisis subprime lending 2008, krisis utang Eropa sampai 2019, disambung lagi krisis pandemi. Nggak ada habisnya. Karena krisis bagi rakyat adalah profit bagi mereka. Di negara-negara barat disebut bailout. Di Indonesia disebut BLBI. Kita jangan bermain di situ karena menyengsarakan rakyat. Di atas M2 ada lagi M3, yaitu M2 ditambah deposit lebih besar dan dana money market. Nah, disinilah mereka menciptakan kekayaan tiap hari. Cara ini mereka sebut sebagai the Holy Grail, cawan suci untuk menciptakan dan menyembunyikan kekayaan. Tinggal tidur aja, nggak perlu kerja, duit nambah terus tiap minggu. Ini dilakukan tiap saat, nggak perlu nunggu krisis, dan tidak menyengsarakan rakyat. Kita bisa ikut bermain di M3 ini dengan menggunakan fasilitas mereka. Mau tahu caranya? Ada seorang duta besar PBB bidang perdamaian dunia. Ia adalah investment banker asal Inggris yang dinobatkan gelar bangsawan Sir. Sebelumnya, ia bekerja sebagai bankir di Wells Fargo, Deutsche Bank, Merrill Lynch, dan juga sebagai trader di Wall Street. Karena sudah sangat kaya, ia kemudian menjadi filantropis, yaitu orang kaya yang hobi nyumbang dan menulis buku-buku yang menjadi bestseller. Ia tahu persis praktek bagaimana para elit menciptakan kekayaan, karena ia adalah profesional yang menjalankannya di lapangan. Ia tahu caranya mudah sekali, tapi nggak pernah diajarkan di sekolah, nggak pernah diberitakan media, sehingga publik nggak tahu sama sekali. Karena ia asalnya adalah seorang profesional biasa, bukan antek elit, hatinya tergerak untuk membongkar rahasia cara elit tersebut. Kalau banyak orang tahu rahasia ini, pasti akan banyak orang jadi kaya. Ia kemudian menjadi whistleblower, pembuka rahasia dari dalam, lewat buku-bukunya yang menjadi bestseller. Di buku bestseller tersebut, ia menulis, "Saya akan membuka rahasia yang bank dan pemerintah tak ingin Anda tahu atau sebarkan. Cawan suci tentang bagaimana kekayaan itu diciptakan dan disembunyikan." Wow, berani banget dia nulis buku seperti itu. Karena saya tahu ada undang-undang di Amerika yang melarang orang mempublikasikan praktek bisnis elit tersebut. Mungkin karena sudah sangat kaya, dia jadi nothing to lose. Setahu saya, cuma dia yang berani mengungkap hal ini terang-terangan lewat buku yang dijual bebas. Buku-bukunya menjadi bestseller karena yang dia omongkan itu bukan teori, tapi praktek yang memang dia pernah kerjakan yang membuatnya menjadi bilioner kakap. Melihat jumlah kekayaannya, kalau di Indonesia, ia sudah menjadi salah satu orang terkaya. Padahal sebagai profesional, dia cuma dapat komisinya doang. Dia nggak bikin perusahaan, nggak punya pabrik, nggak pernah nambang, murni bisnis keuangan doang. Beberapa model atau jurus yang ia sampaikan dalam buku tersebut kebanyakan tak bisa dilakukan masyarakat biasa karena harus paham instrumen perbankan. Saya tak bahas jurus-jurus tersebut, silakan Anda baca sendiri bukunya. Ketika terjadi pandemi, karena banyak orang jadi kurang kerjaan, maka di lapangan rahasia elit tersebut, mereka membuat jurus baru yang jauh lebih canggih dan lebih mudah. Saking mudahnya, orang awam pun bisa paham. Ini yang akan kita bahas melalui serial video. Yang akan saya sampaikan di sini adalah semata-mata pengetahuan. Saya tidak jualan produk, tidak menawarkan jasa. Sama seperti Dubes PBB tadi, cuma kasih informasi, selanjutnya terserah Anda. Kedua, program ini sepenuhnya legal, diatur oleh Undang-Undang Securities Act di berbagai negara, juga di bawah pengawasan OJK di negara tersebut. Kalau di Amerika, di bawah pengawasan SEC, di Inggris FCA, di Singapura MAS, juga di bawah supervisi Kadin Internasional ICC. Di Indonesia nggak ada.
Meski nggak ada di Indonesia, Anda bisa ikutan tanpa perlu repot-repot ke luar negeri. Zaman sekarang semua bisa elektronik. Program ini tidak jual beli saham, tidak jual beli falas, tidak jual beli emas, tidak jual beli kripto, dan sudah pasti bukan judi atau kasino. Nggak ada spekulasi sama sekali. Juga tidak melakukan investasi di perusahaan lain, nggak bersentuhan sama sekali dengan sektor real. Yang menarik, tidak berutang pada bank, tapi menikmati fasilitas money multiplier alias penggandaan uang secara giral yang kita jelaskan tadi. Karena nggak ada utang bank, nggak ada bayar bunga. Nggak ada risiko sama sekali, zero risk. Hasilnya, dapat penghasilan jumbo dan rutin tiap hari atau tiap minggu. Syaratnya, tahu caranya, tahu jalurnya, dan lulus persyaratan uji tuntas atau due diligence yang dilakukan oleh platform di luar negeri. Nggak ada biaya di depan. Ini adalah bisnis impian. Makanya, si 1% yang sudah super kaya pun menyebutnya sebagai The Holy Grail, cawan suci. 99% orang pasti nggak bakal percaya bahwa ada cara menciptakan kekayaan seperti itu. Makanya yang super kaya cuma 1%. Semakin Anda nggak percaya, semakin bagus buat mereka. Dan memang, berdasarkan undang-undang, program ini hanya untuk si 1% itu. Tentu bilangnya bukan untuk elit global. Regulasi bilangnya untuk ultra high net worth. Ngerti sendirilah itu siapa. Mereka nggak butuh Anda, nggak bakal nawarin Anda. Anda bukan segmen pasar mereka. Kita bisa ikutan program menggunakan fasilitas mereka yang sudah berjalan. Istilahnya, nebeng fasilitas. Asal tahu caranya, tahu jalurnya, dan lulus persyaratan uji tuntas. Saya tahu ada beberapa orang terkenal di Indonesia yang ikutan program ini. Saya juga pernah bertemu manajemen perusahaan terkaya di Timur Tengah yang juga ikutan program. Semua diam-diam, nggak bakal ngomong kalau nggak ditanya. Kalau ditanya, baru pada ketawa dan jawab. Apakah ini yang dimaksud dengan bayar utang negara dalam satu hari? Langsung selesaikan utang negara hanya dalam satu hari. Saya punya formulanya. Jangan tanya dari konsep ekonomi atau apa yang disekolahi di fakultas, karena mereka tidak akan pernah mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan hutang. Tapi mereka diajarkan bagaimana membuat rakyat selalu berhutang. Soal bayar utang negara, biar Bang DP yang menjelaskannya nanti pada waktunya. Saya yakin Jenderal Bintang 3 ini melakukan financial intelligence dan tahu caranya. Sementara, program Cawan Suci ini adalah khusus untuk swasta, perorangan atau perusahaan, bukan untuk negara. Negara malah nggak boleh ikutan. Saya nggak heran kalau kebanyakan orang tidak percaya. Orang taunya krisis lagi, perang lagi, pandemi lagi, makin susah lagi. Jangankan menyelesaikan masalah, penyebab masalahnya aja nggak tahu. Nggak sadar bahwa ada segelintir orang yang mengeruk keuntungan dan kekuasaan dengan menipu dan mengorbankan umat manusia lain di dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan bahwa dia sudah ditipu. Dan memang, kecerdasan itu bukan dengan berpikir bahwa Anda tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan karena mempertanyakan segala hal yang Anda pikir Anda tahu. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk membuat video dengan materi dan kualitas seperti ini, apalagi di tengah kesibukan dan tanggung jawab kerja. Kadang-kadang saya berpikir, ada gunanya nggak ya bikin video seperti ini? Jika memang info-info seperti ini dianggap perlu untuk dilanjutkan, silakan tulis di kolom komen. Channel YouTube saya sudah di-bradle semua karena dulu kelewat vokal. Channelnya tinggal satu ini, youtube.com/@neo101bd. Saya nggak punya akun FB, Insta, TikTok, X, Tele, dan lain-lain. Itu semua bukan channel saya, kecuali yang satu ini. Viva Republik Indonesia, salam people power.